hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau katakan kepadamu Tuhan Yesus, walau badai ada dalam hidup kami, walau topan ada dalam hidup kami mau tetap setia dan tetap cinta sama Tuhan Yesus. Sebab begitu banyak yang kau berikan kepada kami, baik yang kau perbuat dalam hidup kami Tuhan Yesus. Karena siang hari ini kami mau naikkan sembah syukur kami kepadamu Bapa. Sebab Engkau begitu baik, sangat baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari dengan segenap hatimu katakan, ku tetap cinta, ku tetap
Haleluya, puji Tuhan, segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Atas berkatnya kita boleh ada hari ini, kita boleh mengadakan worship naik pada malam hari, itu semua karena berkat Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung. Semoga dengan ibadah kita ini boleh membangkit semangat kita untuk memuji nama Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Kembali kami Tuhan mengucapkan segala pujian dan syukur atas kebaikan Tuhan, atas berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada malam hari ini Tuhan Yesus, di mana kami masih boleh mengadakan ibadah kami Tuhan, ibadah worship night Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mengadakan ibadah kami, karena Engkau berkati Bapa alat musik dan aplikasi yang kami pakai Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Biarlah semuanya boleh berjalan lancar sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga Tuhan, jangan lupa berkati hamba-Mu yang memimpin ibadah ini, worship leader Tuhan, begitu juga pemain musik dan seluruh tim yang ikut ambil alih dalam worship night ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami telah siap memulai ibadah kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami dengan ucapan syukur kami ucapkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, di mana kita boleh beribadah pada malam hari ini, itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Walaupun kita masih dibatasi dengan virtual Zoom, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji-muliakan nama Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama baca dalam Matius 6 ayat 33. Matius 6 ayat 33. Amin. Mari kita baca secara bersama. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya bacakan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, sejumoloma lului hamu harajau ni debata dohot hati gorana dungi tabahonon nado sude aka ondeng tohamona. Puji Tuhan saudara, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hanya
bersyukur Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau Tuhan Yesus, di mana hingga pada malam hari ini Bapa, pada saat ini Tuhan, kami masih dapat beribadah di tempat kami masing-masing Tuhan, walaupun kami dibatasi dengan virtual Zoom Tuhan Yesus, tetapi tidak mengurangi sukacita kami untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kau berkati Bapa ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa, lawatlah setiap hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, bahkan pelayan yang ada Tuhan Yesus, bahkan sistem yang ada Tuhan Kau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pegari rumahmu ini Tuhan dengan pasukan malaikat Tuhan. Kami berdoa Bapa hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita naikkan lagu pujian kita yang diberkati oleh Tuhan, bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kita akan masuk dalam pujian kita. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan
daripada firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur kesempatan yang indah yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kalau kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Ya, dan malam hari ini kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan yang saya berikan tema menghargai hidup. Ya. Nah, kalau tadi kita sudah nyanyikan satu pujian, saudara, hidup ini adalah kesempatan. Jadi dengan kata lain bahwa pujian ini menunjukkan bahwa hidup ini memiliki makna yang sangat luar biasa, saudara. Ya, dan kita akan pelajari bersama-sama lewat sharing firman Tuhan di malam hari ini yang saya beri tema menghargai hidup. Kenapa saya mengangkat tema ini, saudara, menghargai hidup? Ya, kita kan mulai melihat ada beberapa artikel yang
yang lagi populer saudara ya, mulai dari tahun lalu sampai sekarang. Yang mungkin saudara bisa lihat keadaan ini, kalau saudara lihat di sebelah kiri saudara ya, yang pertama itu dicatat bahwa 1 dari 100 kematian di dunia terjadi akibat bunuh diri. Ya, ini WHO saudara ya, WHO menyatakan bahwa 1 dari 100 kematian di dunia itu terjadi akibat bunuh diri. Ya, bahkan kalau kita lihat keadaan yang dialami oleh seluruh dunia, berbicara tentang COVID-19 ya, kita terus berdoa dan bergumul tentang hal ini, khususnya juga Malaysia di mana kita tinggal. Ya, dan kita lihat case yang ada COVID-19 membuat orang-orang ini hidup dalam kesusahan saudara. Bahkan kalau kita lihat di artikel yang selanjutnya di sebelah kanan saudara bisa lihat di situ bahwa pandemi COVID-19 ya picu lonjakan bunuh diri di Jepang ya, mengapa lebih banyak perempuan? Ya. Kita lihat bahwa keadaan yang kita alami hari-hari ini merupakan keadaan yang secara manusia sulit, sehingga ada begitu banyak orang yang mengambil jalan pintas untuk lebih memilih mengakhiri hidupnya daripada menjalani kehidupan yang semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar. Bahkan juga ada satu artikel di situ saudara, kalau saudara lihat ya, viral siswi SMA gantung diri di pohon jambu diduga karena putus cinta. Saya harap di sini nggak ada saudara ya, putus cinta tiba-tiba saudara gantung diri di pohon tomat. Ya nggak ada saudara ya. Tapi realita menunjukkan keadaan yang demikian saudara. Banyak orang yang berkeluh kesah dengan keadaan hidup yang ada, sehingga tanpa mereka sadari mereka tidak lagi menghargai apa yang disebut dengan kehidupan. Sehingga mereka memilih jalan pintas untuk mengakhiri kehidupan mereka. Dan saya harap ya saudara-saudara yang tergabung pada malam hari ini khususnya lewat Zoom ya, lewat FB Live, kalau saudara putus jangan saudara mengakhiri hidup saudara. Amin. Ya. Belajar menghargai hidup yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan saudara. Nah, kita lihat di sini saudara, hari-hari ini manusia diperhadapkan dengan sulitnya menilai arti dari sebuah kehidupan. Ini realita yang ada saudara. Semua manusia rata-rata diperhadapkan dengan sulitnya menilai arti sebuah kehidupan. Kenapa? Karena dengan ada sedikit masalah ya, dengan mudah manusia cepat sekali mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup. Termasuk di beberapa artikel yang kita telah baca tadi saudara. Ya. Nah, apa yang membuat manusia sulit menilai sebuah kehidupan? Jawabannya simpel saudara. Karena mereka nggak ngerti arti dari kehidupan. Kalau mereka bisa mengerti arti dari kehidupan, saya yakin dan percaya mereka akan belajar menghargai hidup yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan mereka. Ya, nah kita akan lihat apa itu kehidupan. Ya, kata kehidupan berasal dari kata hidup yang artinya masih terus ada. Coba saudara lihat, jangan-jangan kiri kanan saudara tiba-tiba menghilang saudara, nggak ada ya. Belum ada yang pengangkatan ini saudara ya. Jadi saudara perhatikan dulu, masih ada, masih wujud ya. Masih terus ada, bergerak. Coba lihat saudara, saudara boleh korek kiri kanan saudara kalau yang di rumah ya. Saudara lihat teman saudara ini masih bergerak atau sudah nggak bergerak saudara. Kalau nggak bergerak berarti tanda-tanda kematian saudara ya. Ya, bekerja sebagaimana mestinya, baik tentang manusia, binatang, tumbuhan, dan sebagainya. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi dengan kata lain begini, manusia dikatakan hidup apabila orang tersebut masih ada. Coba lihat dulu, masih ada nggak di kiri kanannya? Ya saudara yang di rumah, saudara perhatikan kiri kanan saudara, ya masih ada nggak? Masih bergerak nggak? Masih beraktivitas nggak? Berarti kalau dia masih ada, masih bergerak, masih bekerja, berarti dia masih hidup, saudara. Nah,
Dari mana asalnya kehidupan? Ini menjadi satu misteri, saudara. Tetapi kalau kita melihat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bahwa awal kehidupan itu dimulai dari Allah. Ya. Jadi awal kehidupan itu dimulai dari pribadi Allah. Kalau saudara lihat bagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam kitab Kejadian, terlebih khusus ketika Allah menciptakan manusia, di dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan begini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Ingat, manusia terbuat dari debu dan tanah. Tetapi debu dan tanah itu enggak cukup. Kenapa? Karena debu dan tanah itu hanya menunjukkan bahwa manusia bukanlah makhluk yang hidup. Tetapi kalau kita lihat ayat selanjutnya dikatakan begini. Dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Manusia terbuat dari tanah dan debu. Tetapi tanah dan debu tidak akan menunjukkan bahwa manusia itu mengalami kehidupan. Tetapi di sini kita lihat dengan jelas bahwa yang memberikan hidup adalah nafas dari Allah. Jadi dengan kata lain bahwa kehidupan itu dimulai dari pribadi Allah. Dan tanpa roh Allah, tanpa nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam hidung manusia, manusia tidak akan pernah mengalami kehidupan. Dengan kata lain tanpa roh Allah, manusia akan mati. Nah dari sini kita harus sadar ya, dari mana asalnya kehidupan. Jadi saudara, kalau kehidupan itu diberikan oleh Allah, berarti ada maksud dan tujuan dalam setiap kehidupan manusia. Oleh karena itu, belajarlah mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan ketika engkau hidup di dalam dunia. Nah kita akan bahas selanjutnya itu saudara. Ya. Nah, seberapa penting kehidupan dalam hidup manusia? Saya berikan 2 poin saudara. Yang pertama bahwa hidup ini hanya sekali di dalam dunia. Ya, Yakobus pasal yang keempat, ayatnya yang ke-14 itu sangat jelas dikatakan bahwa hidup itu seperti uap. Yakobus pasal yang keempat, kalau saudara lihat ayat yang ke-14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Kalau saudara mengerti bahwa hidup itu hanya sekali, hidup itu hanya sebentar, saudara akan menghargai betapa pentingnya kehidupan itu dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Hidup itu hanya sekali saudara. Ya, di dalam dunia, hidup itu hanya sekali. Walaupun kita melihat mungkin saudara berkata kan ada beberapa orang yang mengalami pengalaman yang hidup mati, hidup mati, hidup mati. Tapi belum tentu untuk saudara. Itu cuma anugerah Tuhan buat mereka saudara. Tapi jangan saudara-saudara coba-coba. Ya, ketika saudara putus cinta, saudara langsung cari tali, saudara gantung diri. Kan ada juga yang hidup lagi. Ya, kalau saudara hidup, tapi kalau saudara buka mata, saudara sudah di api neraka ya, sudah terlambat saudara. Ya, hidup hanya sekali. Hidup itu seperti uap yang sebentar kelihatan, lalu lenyap. Jadi dengan kata lain bahwa hidup di dalam dunia itu nggak ada yang kekal. Walaupun banyak sekali kita lihat ada beberapa film yang sangat terkenal, bagaimana menceritakan tentang manusia abadi, nggak ada saudara, nggak ada manusia abadi. Semua akan mengalami apa yang disebut dengan kematian. Nah, seberapa penting kehidupan dalam hidup kita? Yang kedua, bahwa perilaku hidup di dalam dunia itu akan menentukan apa yang akan kita terima di dalam kekekalan. Kalau saudara mengerti perkataan ini saudara, saudara akan belajar menghargai betapa penting hidupmu di dalam Tuhan. Perilaku hidup kita di dalam dunia. Coba kita lihat Matius 16. Ayatnya yang ke-19. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 dikatakan begini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Ya, jadi ini percakapan antara Yesus dengan Petrus.
Apa yang kau ikat di dunia ini, apa saudara? Akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dengan kata lain begini, apa yang saudara lakukan dengan kehidupan di dalam dunia ini itu akan sangat berpengaruh tentang kehidupan kekekalan yang akan kita terima nanti. Jadi kalau kita lihat, ya, kalau saudara banyak melakukan jahat, maka banyaklah kejahatan yang tercatat di sorga. Dan tentu kita tahu apa yang akan menjadi pahala kita nanti, saudara. Tetapi ketika kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintah Tuhan di dalam dunia ini, tentunya itu juga akan dicatat di sorga. Dan saya tidak akan uraikan panjang, saudara. Ya, tentu saudara tahu, ya, bagian mana yang nanti akan saudara terima sesuai dengan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini. Oleh karena itu seberapa penting kehidupan, hidup manusia. Ya. Dari dua hal ini, dari dua perkataan ini, saudara akan belajar mengerti betapa penting hidup dalam hidup kita, saudara. Ketika Allah memberikan nafas hidup, ketika engkau mulai lahir dari pertama kali, saudara. Ya, ketika engkau mulai bernafas, lahir ke dalam dunia, Allah memiliki rancangan yang luar biasa dalam setiap kehidupanmu. Walaupun mungkin ada begitu banyak orang yang mungkin tidak bersyukur dengan keadaan yang ada, saudara. Kenapa? Mungkin saudara berpikir melihat dengan realita yang ada, melihat dengan keadaan dunia yang ada. Wow, andaikan saja saya jadi anak sultan. Enak hidup saya. Tetapi saya lahir di kampung, nggak ada signal, nggak ada listrik. Ya, rumah enggak dari tembok, semua dari kayu, semua sudah lubang-lubang, motor pun enggak kelihatan, enggak ada kelihatan barang elektronik, dan saudara mulai bersungut-sungut. Oh, ingat, dalam setiap kehidupan manusia yang Allah beri dalam hidup, baik saya maupun saudara, Tuhan memiliki rancangan yang indah. Oleh karena itu saudara belajar mengerti betapa penting arti hidupmu. Jangan engkau cepat mengambil keputusan untuk engkau mengakhiri kehidupanmu. Nah, kita membagi dua bagian besar tentang kehidupan. Ada kehidupan jasmani, yaitu hidup di dalam dunia ini yang bersifat sementara, dan kehidupan rohani yang bersifat kekekalan. Ya. Namun realitanya ada begitu banyak manusia yang hanya fokus kepada kehidupan jasmani, tanpa mengindahkan kehidupan rohani. Betul atau benar, saudara? Ya, kalau saudara mungkin bisa berkata dalam diri saudara dan saudara mulai melihat kehidupan saudara, saudara mungkin bisa menilai. Apakah hari-hari ini saya hanya fokus dengan kehidupan jasmani saya, tetapi saya lupa dengan kehidupan rohani. Nah, sebagaimana kehidupan jasmani membutuhkan asupan, saudara butuh makan, saudara butuh minum, supaya jasmani saudara sehat, begitu juga dengan kehidupan rohani. Kalau kerohanian saudara nggak kasih makan, nggak kasih minum, saudara jauh dari persekutuan, saudara jauh dari Tuhan, saudara nggak baca lagi Alkitab, confirm saudara, kehidupan rohanimu pasti mati. Bersyukurlah kalau kita hari-hari ini mungkin saudara masih sadar, oh kerohanian saya sekarat, ya, cepat kasih makan saudara, cepat kasih minum. Caranya seperti apa, Om? Kalau sesuatu yang wujud, boleh, enak, Om. Tetapi kalau sesuatu yang gak wujud, gimana, Om? Rohani kan gak kelihatan. Saudara bisa bangun hubungan saudara dengan Tuhan. Baca Alkitab. Dengar firman Tuhan. Mendekat dengan persekutuan-persekutuan yang ada. Maka kerohanianmu juga akan menjadi kerohanian yang kuat di hadapan Tuhan. Ya, bagaimana kehidupan jasmani akan mengalami kematian, begitu juga dengan kehidupan rohani. Kalau enggak kasih makan, pasti hidup rohani mau mati. Nah, bagaimana cara kita memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah? Saya bagi 4, saudara, ya, ada 4 poin di sini dan kita akan belajar bersama-sama, dan saya harap ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah? Yang pertama, sadar bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang gak sadar bahwa hidupnya berharga di mata Tuhan. Kalau saudara lihat, mulai dari saudara dirancangkan untuk lahir
ke dalam dunia. Mazmur pasal yang ke-139 ayatnya yang ke-14. Mulai saya baca ayat yang ke-13 ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Sadar. Halo, saudara sadar malam ini? Masih hidup? Jangan-jangan seperti zombie saudara ya. Ya, saya harap sini nggak ada yang jadi zombie ya. Jadi mayat hidup yang nggak sadar bahwa dia hidup. Ya, itu seperti orang yang nggak berpengharapan saudara ya. Apalagi kalau gigi ada masalah, putus cinta. Waduh, itu kadang-kadang kalau jalannya itu kadang-kadang badannya dia sudah nggak tahu kemana. Ya, tetapi kita sini adalah orang-orang yang sadar. Amin. Ya, kalau saudara di rumah ada teman kiri kananmu katakan, sadar, sadar. Bangun maksudnya ya, jangan tidur. Oke. Nah, kita lihat di sini saudara, firman Tuhan dengan jelas katakan apa? Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Saudara lahir, walaupun saudara lahir prematur, saudara lahir kecil, saudara lahir di bidan di kampung, saudara lahir di hospital yang besar, saudara hanya lahir, mungkin ada yang lahir sendiri di rumah. Ada yang lahir sendiri saudara nggak ya? Pasti dibantu juga ya. Rata-rata kebanyakan pasti dibantu saudara ya. Tetapi tetap engkau harus bersyukur bahwa kejadianmu dahsyat dan ajaib. Sadar, hidupmu berharga di mata Tuhan. Ya. Bahkan dalam perjalanan hidup, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-42, kita tidak bisa pungkiri, saudara, ya, karena dengan situasi kondisi yang ada, ya, kita kadang-kadang kerohanian kita bisa jatuh bangun, saudara, ya, banyak juga kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita lihat di dalam Yesaya pasalnya yang ke-42 ayat yang ketiga, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Dan subuh yang pudarnya layak tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan kata lain begini saudara, sejelek-jeleknya manusia, bahkan perjalanan hidup kita mungkin bisa dikatakan jatuh bangun. Tetapi Allah masih melihat hidup kita berharga di mata Tuhan. Buktinya apa saudara? Yohanes 3 yang ke-16. Bagaimana Allah rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan saya dan saudara. Kurang berharga apa coba hidup kita? Sehingga kita bisa menilai bahwa saya akan akhiri saja hidup saya nggak berharga. Ingat saudara, sadar ya bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau nggak sadar saudara, saya harap dengan kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, engkau mata rohanimu dijelikan kembali. Engkau sadar bahwa hidupmu berharga di mata Tuhan. Poin yang kedua saudara, saya nggak akan lambat-lambat ya. Nanti saya tahu nanti takutnya di rumah pada tidur semua. Ya. Poin yang kedua ya. Hidup ini merupakan anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Mari sama-sama katakan saudara. Ya, 2, 3. Hidup ini merupakan anugerah Allah yang terbesar dalam hidup kita. Karena ada begitu banyak orang yang berpikir begini. Anugerah yang terbesar ketika kita memperoleh berkat secara jasmani. Ya, pekerjaan saya diberkati, saya memiliki uang banyak, saya dapat pacar yang kaya, ya semua apa yang saya minta dibelikan. Wow, anugerah hidup yang luar biasa. Oh no saudara. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-26. Coba kita lihat sendiri saudara. Matius pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-26 dikatakan begini. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara boleh memiliki seluruh dunia. Mungkin misalkan saudara ya Lestari jadi Perdana Menteri. Wow, luar biasa saudara ya. Oh sudah amin. Ya. Atau misalkan Fitra jadi ketua PBB. Waduh, luar biasa saudara. Ya. Ya. Atau mungkin juga Charlie, banyak sekali pulau-pulau pribadi yang dia miliki.
Wow, luar biasa ya. Kalau sudah dapat, jangan lupa telepon gembala untuk kita sama-sama berangkat ya. Tetapi firman Tuhan dengan jelas begini. Katakan saudara ya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi mati? Ingat saudara, kalau saudara mati, yang saudara bawa apa? Hanya 4 papan lembar yang membungkus kehidupan saudara dimasuk ke dalam tanah. Saudara gak akan bawa emas saudara. Saudara gak akan bawa apa yang saudara miliki. Bukan berarti saya katakan, oh mulai sekarang gak usah kerja. Oh salah juga saudara ya, enggak. Tetapi yang saya ingin katakan ya, di poin yang kedua ini, hidup ini adalah anugerah yang paling besar dibandingkan materi yang ada di dalam seluruh dunia ini. Kenapa? Tadi pujian tadi kita sudah nyanyikan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan apa? Bukan berbuat jahat. Atau mungkin saudara memiliki pola pikir yang berbeda. Hidup ini kan adalah kesempatan. Selagi masih muda, foya-foya. Menikmati kapan lagi saya lagi muda. Nanti kalau sudah 30 saya gak jadi muda lagi. Udah tua. Selagi masih muda kita harus nikmati. Ya, nikmatinya seperti apa? Seperti dunia atau seperti kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara kita lihat di sini. Hidup itu anugerah Allah yang paling besar. Amin. Ya, kalaupun engkau diberkati, tapi tiba-tiba meot, mati saudara. Ya, innalillahi, nggak ada gunanya saudara. Jadi belajar saudara ya, ingat ya bahwa hidup ini merupakan anugerah Allah yang terbesar. Yang ketiga, 2 poin lagi saudara, cepat kok. Ya, yang ketiga. Bagaimana cara kita memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah? Yang ketiga, isi hari-harimu dengan sesuatu yang menjadikan berkat. Amin. Dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau engkau melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, sudah confirm saudara, engkau juga menyenangkan hati manusia. Tetapi kalau engkau hanya mencari untuk menyenangkan hati manusia, belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, belajarlah isi hari-harimu dengan sesuatu yang menjadikan berkat dan menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya hati manusia, hati Tuhan. Caranya seperti apa saya bisa isi hari-hari saya? 1 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12 sangat jelas. Jadi teladan dalam perkataanmu, dalam kesetiaanmu, ya. Dalam segala aspek kehidupanmu belajarlah menjadi teladan. Jangan saudara berpikir, saya masih muda. Biasanya yang jadi teladan itu orang-orang tua. Oh no. Siapa yang bilang yang menjadi teladan itu hanya khusus bagi orang-orang yang sudah dipertua, saudara? Ya. Hidup kita juga bisa jadi teladan. Bagaimana ketika Rasul Paulus memberikan satu ya kalimat ini kepada Timotius. Timotius yang masih muda. Tetapi kita lihat sebagai gembala sidang yang masih muda. Rasul Paulus mengajarkan untuk dia bisa menjadi teladan. Yang kedua, apa yang kita bisa lakukan? Hidup seperti orang arif. Efesus pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan hidupmu. Ya. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya. Isi hari-harimu ya, seperti orang arif. Bahkan dalam ayat yang ke-16 dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakan waktu ini sebaik mungkin. Hidup yang Tuhan beri. Ketika engkau dipercayakan Tuhan untuk engkau ada di Malaysia. Saya tahu itu bukan satu kebetulan saudara. Tetapi Tuhan memiliki rancangan yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika Tuhan tempatkan engkau bekerja di satu kilang tertentu yang Tuhan tempatkan hari ini untuk kau bekerja. Berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam setiap kehidupanmu. Pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin. Bahkan lebih daripada itu kita lihat ayat yang ke-17. Apa? Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah kamu apa? Mengerti kehendak Tuhan.
Hari demi hari yang Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara. Karena kita nggak tahu kapan jam kehidupan kita berhenti. Baik saya dan saudara, jangan saudara berpikir saya masih muda. Buktinya ada juga bayi yang langsung mati, saudara. Ada juga anak-anak yang cepat mati. Tapi ada orang-orang yang mau minta-minta mati tapi nggak mati-mati sudah sampai tua, saudara. Oleh karena itu kita lihat kematian itu tidak memandang umur. Tetapi selagi Tuhan masih memberikan nafas hidup dalam setiap kehidupanmu, belajarlah engkau untuk terus mengerti apa? Kehendak Tuhan. Poin yang terakhir. Ya. Kalau sudah bilang terakhir pasti saudara puji Tuhan. Cepat sedikit lah Om biar cepat selesaikan. Kalau enggak nanti ngantuk. Biasa kalau Om khotbah itu pasti ngantuk. Ya. Poin yang keempat, ya bagaimana cara kita memperlakukan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Terus belajar mengucap amin. Ya baik saudara yang di rumah, amin. Ya. Terus belajar mengucap syukur. 1 Tesalonika pasal yang kelima dan ke-18. Dikatakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur dalam, garis bawahi saudara, segala hal. Firman Tuhan gak ngajarin kita untuk mengucap syukurlah ketika engkau diberkati. Gak salah, memang gak salah. Tetapi yang Tuhan inginkan, mau engkau diberkati kah secara jasmani, enggak diberkati kah secara jasmani, mau dalam keadaan susah kah dalam keadaan senang, tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena salah satu kunci engkau bisa menghargai hidup yang Tuhan beri ketika engkau mengucap syukur. Kenapa ada banyak orang yang mengakhiri hidupnya? Karena mereka enggak mengucap syukur dengan hidup yang Tuhan beri. Oleh karena itu dengan gampangnya mereka langsung ambil keputusan bunuh diri dan lain sebagainya. Ingat saudara. Ya, atau mungkin saudara dimanapun malam hari ini. Saudara mulai ada niat kecil untuk saudara mengakhiri hidupmu. Hanya karena ada masalah. Hanya karena ada pergumulan. Oh, rubah komitmenmu. Ingat hidupmu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu dengan hari yang Tuhan beri, belajarlah mengucap syukur. Tadi saya lupa saudara masukkan satu gambar artikel. Ya, bagaimana ada beberapa foto anak-anak ya yang mereka sementara berjuang untuk mempertahankan hidup dengan cara apa saudara? Makan makanan sisa di tepi jalan. Di sisi lain ada begitu orang dengan seenaknya mengakhiri hidup mereka. Tetapi di sisi lain, kalau saudara lihat ya baik di YouTube, baik di Google, saudara bisa searching dan lain sebagainya saudara. Ada begitu banyak orang yang sementara mempertahankan untuk mereka terus berjuang dengan kehidupan. Oleh karena itu, sekali lagi, kuncinya cuma satu. Kalau kita belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan telah beri, hidup yang Tuhan beri, maka engkau belajar menghargai kehidupan yang sesungguhnya yang Allah beri dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ya. Kalau saya lihat saudara, ya beberapa artikel bahkan di beberapa YouTube yang menayangkan gambar-gambar seperti itu. Saya compare dengan artikel-artikel tadi saudara. Ya. Di sisi lain orang dengan gampang bunuh diri, padahal mereka makan 3 kali sehari. Mungkin bisa mengambek sama orang tua saudara, "Ma, nggak ada ayam lagi kah? Oh ya, mau makan apa?" Wah, enak sekali saudara. Tetapi kenapa mereka dengan secepat itu mereka bisa mengakhiri hidup mereka? Sedangkan di sisi lain ada begitu banyak orang yang sementara mau berjuang, mempertahankan supaya mereka tetap hidup. Sampai ada ya anak-anak yang busung lapar, saudara ya. Kaki mereka kecil tapi perutnya gede. Oleh karena itu sekali lagi, belajarlah mengucap syukur. Amin. Ya, kenapa? Karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Dengan kata lain, ketika engkau bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ketika engkau mulai tidak mengucap syukur, berarti engkau melawan kehendak Allah. Karena firman Tuhan dengan jelas dikatakan, ya, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Allah mau, Allah menghendaki supaya setiap orang-orang yang percaya kepadanya terus mengucap syukur.
Sekali lagi, kuncinya cuma satu. Untuk engkau bisa menghargai hidup yang Tuhan beri. Belajar mengucap syukur. Puji Tuhan saudara, ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan firman Tuhan saya tidak panjangkan, kiranya menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Belajarlah menghargai hidup yang Tuhan beri. Amin. Mungkin hari-hari ini engkau diperhadapkan dengan masa sulit, tapi belajarlah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan saya dan saudara pada malam hari ini. Mungkin engkau diperhadapkan dengan beban pergumulan, baik keluarga, orang tua, saudara, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, belajarlah mengucap syukur. Karena di dalam ucapan syukur ada kekuatan yang luar biasa, yang akan terus membuat hidupmu berarti di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih buat setiap kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Ajar kami untuk kami terus menghargai setiap hidup yang Tuhan beri dalam hidup kami. Walaupun kami diperhadapkan dengan situasi kondisi yang secara manusia sulit, secara manusia sukar, namun kami ingin terus memandang kepada Tuhan. Kami ingin terus mengucap syukur buat apa yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi dalam hidup kami, semuanya mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, biarlah pada malam hari ini hamba-Mu berdoa bagi setiap pribadi lepas pribadi yang telah tergabung, baik lewat Zoom maupun FB Live. Hamba-Mu tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Namun biar lewat kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, iman kami dikuatkan. Sehingga kami terus bisa melalui hari demi hari yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami terus bermakna di hadapan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tertanam, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih yang menjadi doa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh sangat terberkati saudara dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala, di mana kita diajarkan untuk menghargai waktu dan belajar untuk hidup, untuk tetap bersyukur. Bagi saudara, yang menjadi pengumuman kita pada malam hari ini adalah jangan lupa besok kita ibadah raya seperti biasa dan akan dilayani oleh Pastor Johannes dari USA atau Amerika. Dan untuk persembahan kita saudara, untuk persembahan virtual boleh disampaikan kepada saudari Pitra Saragi. Nomor rekeningnya ada tertera di slide dan juga boleh dengan Tasenggo e-wallet. Dan untuk selanjutnya saudara, untuk persepuluhan virtual juga boleh dihubungi kepada Bapak Gembala. Nomor account banknya ada juga tertera saudara, dan juga dengan Tasenggo e-wallet. Dan selanjutnya saudara, untuk dana pembelian gereja saudara, boleh menghubungi Bapak Gembala. Nomor akunnya ada tertera di slide juga, dan juga menghubungi saudari Pitra Saragi. Demikian pengumuman kita untuk malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya kita foto dulu ya Om ya. Kita foto dulu. Ruth, tolong Ruth. Oke, sebentar. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan gambarnya, tolong diaktifkan. Memberikan pose yang paling bagus. Kalau mau sisir dulu rambutnya. Yang lain yang masih on cam boleh. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. Sebentar. Tunggu hilang dulu. Bentar. Nggak mau hilang. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih Ruth. Dan untuk selanjutnya, untuk doa penutup kita, saya undang untuk Ibu Gembala membawa kita dalam doa penutup. Mari kita bersatu di dalam.
Bapak yang baik, kami bersyukur dan kami berterima kasih di malam hari ini kami bisa bergabung bersama-sama sekalipun lewat Zoom. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan bekerja bagi kami pribadi lepas pribadi. Bapak yang baik, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu Kau meteraikan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus ketika kami mengucap syukur, menghargai waktu yang Tuhan beri kepada kami akan terus melihat pekerjaan Tuhan, kami melihat kemuliaan Tuhan Kau nyatakan. Ya Bapa, jikalau di hari-hari ini kami mulai lemah, mari Kau kuatkan kami, hati kami, roh kami, bangkitkan kami Tuhan. Sehingga kami terus mengandalkan Tuhan, sehingga kami terus berharap kepada Tuhan. Ya Bapa, mari Tuhan Yesus, dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada Tuhan. Kami percaya dan yakin Tuhan bahwa firman Tuhan yang hidup memulihkan kehidupan kami. Kami percaya firman Tuhan adalah nafas bagi kehidupan kami. Sehingga kami percaya dan yakin Tuhan Engkau terus memimpin iman kami kepada kesempurnaan. Ya Bapa yang baik, kami berdoa Tuhan Yesus. Jikalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan, mari Engkau berikan kesembuhan bagi kami. Engkau jamah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, penghiburan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan menjadi bagian dalam kami. Kami tidak lupa berdoa bagi Bapak Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, Engkau tambahkan marifat kuasa Allah bekerja bagi hamba-Mu, jasmani dan rohani Tuhan Engkau berkati. Bapak yang baik di surga, mari Tuhan Engkau berikan dia hikmat untuk mengembalakan domba-domba-Mu. Untuk semakin hari, semakin kami terus mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bapak yang baik, kami berdoa bagi negara ini Bapak, baik negara Malaysia maupun Indonesia Tuhan. Di hari-hari yang kami lewati, banyak yang kami alami di hari-hari ini Bapak. Bukan kami saja, tetapi banyak teman-teman kami Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan segala sesuatu mendatangkan kebaikan, kesulitan, kelemahan, kesedihan, kami percaya, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati negara ini Bapak, baik Malaysia maupun Indonesia Tuhan. Mari Bapak yang baik, biarlah oleh belas kasihan Tuhan, Engkau nyatakan Bapak bagi negara ini. Sehingga terjadinya hujan pertobatan Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami percaya dan yakin di saat kesulitan ini terjadi, kami percaya kuasa-Mu turut bekerja bagi setiap umat-Mu Bapa. Baik pimpinan yang ada, Engkau berikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan dari mulai politik, sosial, pendidikan yang ada Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau berkarya dan bekerja Tuhan. Bagi gereja-gereja yang ada saat ini Tuhan Yesus dalam pergumulan. Mari Bapa yang di sorga, biarlah mereka tetap terus berada di dalam api Roh-Mu Bapa. Senantiasa mereka terus mengharapkan, mengandalkan Engkau Tuhan. Bapa yang baik, dimanapun hamba-hamba Tuhan-Mu yang berada Bapa, mari Roh Kudus, Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau sertai mereka, Engkau kuatkan mereka Bapa, untuk mengembalakan setiap domba-domba yang ada. Bapa yang di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bahkan setiap keluarga kami, dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, biarlah Engkau jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bapa yang di sorga, segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu, bahkan coba membinasakan, bahkan coba memecah belah dalam keluarga-keluarga yang ada. Kami patahkan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biarlah keluarga kami hidup di dalam Engkau. Biarlah keluarga kami tetap turut Bapa dalam kendalinya Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat firman Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami. Biarlah itu kami dapat bekali kemanapun kami pergi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan sebentar nanti kami akan bersurai, bahkan kami akan istirahat. Tuhan jaga lindungi kami. Bahkan besok pagi hari Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kekuatan yang baru dari Tuhan. Roh yang menyala-nyala untuk mencari Tuhan. Dan kami serahkan ibadah besok hari dengan kekuatan kuasa dari Tuhan. Lawat kami Bapa, bahkan firman Tuhan yang disampaikan, bahkan di mana umat-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani besok Tuhan, biarlah Engkau urapi dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur berterima kasih buat berkat Tuhan di malam hari ini. Dan kami sambut dengan ucapan syukur dan terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.